doa bersama sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Das'ad Latif berikut ini. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, silakan karena sudah ada komentar. Gaspol, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian istimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tokoh pers Indonesia, hadir pula Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, teman-teman sekalian, penyiar dan penyebar berita yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan ada 3 orang pemuda berjalan, musafir kalau bahasa kita. Nah, karena perjalanannya tiba waktu malam dan pada saat itu tidak ada hotel, 3 pemuda ini kemudian masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Ketika mereka tidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Dan pintu gua pun tertutup oleh batu yang sangat besar. Saat mereka terbangun, mereka baru sadar, kalau bahasa di Makassar, mati nih Jan. Tertutup pintu gua. Akhirnya yang paling senior ngomong, bos, mari berdoa sama-sama. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berusaha dulu, berikhtiar dulu. Ayo dorong sama-sama. 1, 2, 3, dia dorong, tidak bisa terbuka. Akhirnya dia bilang, sudah, kita sudah ikhtiar, sekarang saatnya berdoa. Dia berdoa, majulah orang pertama. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya jalan kaki dari tempat saya dagang di pasar, jalan kemudian ke rumah saya berkilo-kilometer jalan kaki untuk menyuapi ibu saya makan siang. Saya tuntun sholat zuhur, selesai itu saya balik lagi ke toko saya. Tiap hari saya lakukan itu demi memuliakan ibu saya. Ya Allah, apabila memuliakan ibu adalah kebaikan di sisimu dan kebaikanku ini pantas engkau membalasnya, maka balaslah dengan mengabulkan doa. Buka pintu ini. Mereka dorong, alhamdulillah pintu gua bergeser. Tapi sedikit saja, belum bisa pindah lewati. Maju orang kedua. Kau lagi berdoa, orang kedua berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita dan aku sangat membutuhkan bersama dengan dia. Dan satu ketika dia datang minta tolong kepada Tuhan, tolong bantu saya. Dalam hati Tuhan ini, buat kesempatan ini. Dia bilang begini, saya bantu kau, saya kasih pinjam kau uang dengan catatan temani kau tidur 1 malam. Kau bukan suamiku, terserah. Mau kau saya bantu, temani kau tidur, tidak mau kau jangan nih. Karena terdesak, akhirnya perempuan ini pun menerima. Begitu mereka sudah bertemu di tempat yang mereka sepakati, perempuan ini lalu telanjang bulat, dan laki-laki ini sudah siap menerjang. Tiba-tiba laki-laki tersebut melihat seolah ada rambu lalu lintas, huruf P, tanda silang, dilarang parkir. Akhirnya laki-laki ini tidak maju. Dia bilang di perempuan ini, apa sih, tak kalah nih? Tidak boleh. Dan bagaimana? Saya bantu kau ini, tidak usah kau pinjam. Saya bantu kau, ambil. Lillahi ta'ala. Lalu dia kenang kebaikannya. Ya Allah, apabila saya pada saat itu berhasil menghindari dosa, tidak melakukan maksiat, padahal sudah ada di depan saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu, adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau pantas membalas kebaikanku ini, balaslah kebaikanku dengan mengabulkan doa. Ya Allah, buka pintu ini. Bukalah pintu. Didorong, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah pegawai saya. Dia bekerja kepadaku. Sebelum tiba saatnya gajian, dia pergi merantau dan dia tidak ambil gajinya. Gajinya tersebut saya belikan kambing. Lalu saya urus dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor. Dan ketika jumlahnya sudah puluhan ekor, datanglah pegawaiku tersebut. Tuan, mana gajiku dulu yang sebelum ambil? Dia bilang ini yang bosnya. Kita ambil itu di lapangan semua kambing. Apa maksudnya bos? Itu semua kambing milikmu. Maksudnya apa? Uangmu, gajimu yang tidak kau ambil itu hari, saya belikan kambing, saya ternak, dan ini semua hasilnya. Ambil itu kambingmu, kau punya itu. Dia pun mengambil semuanya, tidak seekor pun yang disisanya. Ini juga pegawai yang kurang ajar.
sudah dibantu simpang kek 1 ekor untuk bosmu, diambil semuanya Pak. Setelah diambil semuanya, lalu dia berdoa, dia mengenang kebaikannya ini tadi bos. Ya Allah, apabila menjaga amanah, memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalas kebaikanku itu, maka balas itu kebaikanku sekarang ya Allah. Kabulkan doaku dengan membuka pintu ini. Dia dorong, bismillah, terbuka. Alhamdulillah, mereka bisa keluar bersama-sama, lanjutkan perjalanan. Bapak Ibu para jurnalis, anggota PWI yang saya hormati, sederhana kisah yang kita dengar tadi, tapi pesan moralnya dari Rasulullah sangat kuat. Yang pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Percaya ini 3 orang dalam gua yang sangat kecil, tidak sampai 2 kali 2 meter, tapi mereka punya masalah. Apalagi bangsa Indonesia. Kadangkala ada rakyat Indonesia membandingkan dengan Singapura Indonesia. Bos, Singapura berapa penduduknya? Berapa luasnya? Indonesia berapa jumlah penduduknya? Belum lagi yang kepala batu. Menyebar hoax, di mana mau cepat ditangani ini? Belum lagi yang mengambil kepentingan dengan wabah ini. Mana? Semua orang pasti punya masalah. Nih, di depan saya ini, yang lagi muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ada yang mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Ada juga ibu-ibu yang pencemburu. Ustadz Dasad, Bapak pikir tidak ada masalahnya ini Ustadz Dasad? Oh, penuh masalah Pak. Masalah saya paling banyak sekarang, banyak janda yang curhat. Ustadz, saya lagi penasaan Ustadz, masalah suami saya pergi Ustadz, saya meninggal dunia suami saya kesepian, tolonglah doa Ustadz. Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Sudah saya kasih doa penenang hati, dia bilang lagi, Ustadz saya butuh imam dalam hidupku, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah, saya khotib. Tidak ada orang tidak ada masalah, semua orang punya masalah Pak. Setelah Pak Jokowi terpilih 2 periode, apa tidak ada masalahnya? Paling banyak masalahnya sekarang Pak. Tidak ada dana. Masalah negara paling besar saat ini menghadapi wabah yang tidak punya pengalaman. Kalau wabah jantung, gampang Pak, orang sudah pengalaman. Penyakit demam berdarah, orang punya pengalaman. Tapi ini wabah, penyakitnya keren betul namanya, virus COVID-19. Bagusnya namanya, tapi sangat seram. Dia bilang itu nenekku di kampung ini coba COVID, saya lihat, saya ajak berkelahi. Kalau saya berkelahi baku tikam, saya mati jelas Pak, selesai persoalan. Tapi ini kita tidak lihat dia nyerang dari mana. Mana ada manusia yang tidak ada masalah. Ini saja dalam gua tadi digambarkan oleh Nabi, mereka cuma bertiga, penuh masalah. Berarti bukan masalah-masalah kita. Yang jadi masalah kita, bagaimana menangani masalah. Itu yang jadi masalah, bukan masalahnya. Mau atau tidak, wabah sudah ada. Jadi sekarang bagaimana keluar dari masalah ini? Pesan moral dari kisah tadi, begitu ada masalahmu bos, takarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah, doa. Cuma datang lagi orang-orang ini Pak, fatalisme namanya. Kenapa masjid kau tutup? Kita mau berdoa. Memangnya berdoa tidak boleh di rumahmu? Memangnya berdoa harus doa hanya di masjid? Ayo, mereka yang masih selalu nantang ini, kenapa kan ya Pak? Ada lagi kemarin yang tanya saya selesai khutbah Jumat. Kenapa khutbah Jumat boleh Ustaz, Idul Kurban tidak boleh? Saya bilang karena kalau Idul Kurban potensi lebih membeludak jamaah lebih besar daripada sholat Jumat. Namanya hari raya, pasti lebih banyak. Maka juga. Dan yang dilarang bukan sholat Idul Adhanya. Yang dilarang adalah berkerumunnya. Orang-orang fatalisme kan kenapa kita mau berdoa? Maka begitu ada masalah, takarrub ilallah dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Pak, wartawan pun sekarang ini ramai yang rajin berdoa. Alhamdulillah, anggota PWI sekarang Pak, saya lihat hebat berdoa. Tapi sayangnya berdoanya bukan selesai sholat, berdoanya ketika dia pegang handphone update status. Mudah-mudahan wabah segera berlalu. 10 menit kemudian dia update status lagi di Facebooknya. Mudah-mudahan semua tepat berlalu. Memangnya Tuhan itu baca statusmu? Sibuk itu Tuhan membaca statusmu bos. Dan bagaimana berdoa? Di atas sajadah, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di WhatsApp. Berdoa. Kemudian berkaitan yang ketiga lagi, hikmah yang ketiga. Nah, untuk berdoa ini ada beberapa hal.
Untuk mengetuk pintu langit Allah, ada beberapa hal yang membuat cepat. Coba tadi, dalam kisah tadi, selesai berdoa, dia dorong pintu gua, langsung bergerak. Langsung diterima doanya Allah. Pesan Nabi, satu, kalau mau cepat doamu dikabulkan, yang pertama, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau masih banyak pejabat Indonesia, kepala dinas, gubernur, bupati, lebih hormat kepada manajernya, lebih hormat kepada atasannya daripada kepada orang tuanya, demi Allah, cara apapun yang kau akan lakukan menurut garis keimanan, susah selesai masalah. Maka tolong kepada para pejabat-pejabat publik yang masih hidup orang tuanya, yuk birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan tangannya kepala dinasmu kecium, ibu bapakmu kau tidak muliakan. Mau cepat doa dikabulkan, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, menurut kisah tadi, agar doa cepat diijabah Allah, hilangkan maksiat, mungkarat, dosa, hilangkan. Nah, kita lihat kita sedih. Wabah ini telah menelan jiwa ribuan anak bangsa, jutaan yang hilang lapangan kerjanya, ratusan orang yang hilang keluarganya karena wabah ini. Tapi ternyata masih ada pengusaha yang menjadikan COVID ini sebagai ladang bisnis. Dia isap darah anak bangsa. Dia teriak, saya Pancasila, saya NKRI. Tapi Alkes dijadikan bisnis yang mengerikan, Pak. Sayang sekali ketika wabah seperti ini, masih banyak politisi menjadikannya ini sebagai panggung politik. Auzubillah min dzalik. Ingat saudara, jabatan, umur, niaga, ada batasnya. Tapi jika engkau mengambil kesempatan berbisnis, mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri, nah tunggu kau malaikat nanti. Sampai berapa umurmu? Ada jurnalis yang mengambil kesempatan ini cari muka kepada pemerintah, tunggu. Kau dapat nanti sakaratul maut, kau dapat semua itu. Saya betul-betul jengkel melihat orang pengusaha, pejabat, yang menjadikan wabah ini sebagai panggung politik, yang menjadikan wabah ini sebagai bisnis. Bukankah menyelamatkan satu jiwa manusia sama menyelamatkan seluruh penduduk dunia? Bukankah menyengsarakan, memusnahkan satu jiwa manusia sama memusnahkan seluruh penduduk? Mestinya ada wabah seperti ini, kita sambut tantangan Allah. Sanu amala, Allah berikan wabah ini, Allah jadikan cobaan ini, wabah ini sebagai ujian di antara kalian, siapa yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Maka teman-teman jurnalis, mari mengambil kesempatan bagian-bagian dari wabah ini dengan cara apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan informasi yang baik, memberikan berita-berita yang mendidik, bukan berita-berita yang menteror. Dan yang ketiga, yang bisa menyebabkan doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah amanah dengan baik. Memegang amanah dengan memegang tanggung jawab. Para pejabat, tanggung jawab ini, jabatan ini, kekuasaan ini demi Allah sangat ringkas dan ada batasnya. Ada di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Beliau pernah jadi menteri. Beliau pernah disegani di suatu kementerian. Dengan izin Allah, selesai sudah, maka hilang jabatan itu. Tapi tanggung jawab itu akan kita pegang selama-lamanya. Saudara-saudara yang terhormat, pengurus PWI Pusat, sebentar saja. Tapi ketika kepengurusan Bapak menebarkan kemaslahatan kepada umat, maka itu akan memperkaya Bapak sampai akhirat. Tapi kalau memanfaatkan di jalan-jalan salah, maka jabatan akan hilang, dosanya akan kita tanggung sampai di akhirat kelak. Demikian juga para mutakallim. Saya Dasat Latif sebagai penyiar agama, sebagai penyebar pesan-pesan ilahiyah, ketika menyalahgunakannya, maka dakwah pun terbatas waktunya, tapi tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dan dia percaya sampai mati, orang tersebut pasti masuk surga. Nabi bersabda begitu. Maka bubarlah jamaah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, senang mendengar berita itu. Lalu Abu Hurairah berlari-lari kecil menuju ke pasar. Tujuannya ingin menyampaikan berita gembira itu yang baru disampaikan Nabi. Dalam perjalanan menuju ke pasar, beliau ketemu Umar bin Khattab. Lalu Umar mencegatnya, Abu Hurairah, mau ke mana? Cepat-cepat sekali, buru-buru kok. Mau ke mana? Saya mau menyampaikan berita penting, Umar. Berita apa? Barusan saya dapat Nabi menginformasikan siapa yang syahadat, yakin sampai mati, jamin pasti masuk surga. Saya mengumumkan di pasar berita ini. Kata Umar, betul Ji. Betul Ji, itu Nabi bilang begitu. Saya tidak yakin. Apa betul Nabi bilang begitu? Saya tidak yakin deh. Umar katakan, ayo saya mau tanya dulu Nabi. Saya mau tanya dulu Nabi, apa betul beliau ucapkan begini? Dalam teori jurnalistik, inilah yang disebut check and recheck. Dalam bahasa Al-Quran, bertabayyun. Nah, Umar melakukan check and recheck kepada sumber. Siapa sumbernya? Muhammad SAW. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan ini. Siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Kata Nabi, ya betul. Tapi masalahnya ya Rasul, ini Abu Bakar mau ngomongkan di pasar. Dengan kenapa Umar? Saya khawatir ya Rasul, nanti disalah tafsirkan. Yang penting syahadat, biar judi masuk surga. Biar zina syahadat masuk surga. Biar dah sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah tafsir masyarakat awam ya Rasul. Apa sebaiknya ini yang begini jangan diumumkan di pasar? Kata Nabi, betul. Abu Hurairah, jangan kau sampaikan ini di pasar karena bisa disalahpahami orang. Dan muncullah istilah kita dalam Islam, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Nah, inilah yang harus dipegang baik-baik para kaum insan pers. Anggota PWI. Ada memang berita, ada kejadiannya, ada faktanya, tapi kita harus tunda berita itu demi kemaslahatan umat. Kalau kita pikirkan berita yang benar ini, datanya ada, kejadiannya betul, tapi kalau kita pikir ini membahayakan kemaslahatan umat, Bapak tetap sebarkan, bukan dapat pahala, tapi mendapat dosa karena mengancam kemaslahatan. Ini yang kadang-kala kita tunjukkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjadi jurnalis di sisi Allah sangat mulia. Saya selalu berkata, karena saya ini dosen komunikasi, saya dosen komunikasi di UNAS. Antara jurnalis dengan mubalik sama, penyampai kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Cuma kalau ustadz, kadangkala dia berdiri di mimbar dengan menyampaikan dua sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah. Sementara jurnalis, mereka lebih banyak mengedepankan tugasnya melalui coretan tangan, berita-berita, ataupun melalui media-media online. Tentu tujuannya sama, amar ma'ruf nahi munkar. Jadikan kewartawanan ini, dunia profesi sebagai jurnalis, ladang memperbanyak amal untuk kehidupan akhirat. Insya Allah, kalau Bapak Ibu mengedepankan media massa sebagai pertama, menyebarkan informasi, yang kedua, memberikan pendidikan, fungsi edukasi, dan yang ketiga, fungsi entertainment, hiburan, dan yang keempat, fungsi kontrol. Apabila empat fungsi ini kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar, maka tulisan-tulisan Bapak, berita-berita Bapak akan menjadi amal jariah yang bukan hanya didapat keuntungannya di dunia, tapi insya Allah akan menjadi pundi-pundi amal kebaikan ketika kita ditimbang di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah saya. Sangat senang dan bangga bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi tausiah di tempat ini, di depan orang-orang terhormat dalam dunia persatuan wartawan Indonesia. Hari ini ada kawan saya yang juga selalu menemani saya dalam dakwah berulang tahun. Pada acara ini saya menyampaikan selamat ulang tahun
pada teman saya wartawan Muhammad Idam Amah, Arian Fajar, Sulawesi Selatan, Makassar. Panjang umur, sehat walafiat, menjadilah wartawan yang menyampaikan berita dengan tetap mengedepankan kepentingan kemaslahatan umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.